Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Zanki yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu tim Bomat. Pada kesempatan kali ini kami dengan antusias akan mempresentasikan inovasi produk kami yang berjudul Bomat atau bolu kukus tomat. Nah, di kelompok 6 sendiri terdiri dari 6 anggota yaitu saya sendiri Lina, Rizky, Yudis, Inaya Nuraini, Fepi, sama Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih Bomat itu. Nah, sebelum kami merancang produk Bomat ini, kami menemukan bahwa masih banyak individu itu yang masih kurang menyukai tomat. Alasannya beragam, mulai dari rasa tomat yang terlalu masam, aroma yang menyengat, hingga tekstur yang kurang disukai jika tomat itu dikonsumsi secara langsung. Padahal tomat itu sendiri memiliki banyak manfaat dan sering digunakan dalam berbagai olahan makanan maupun kesehatan. Namun karena persepsi rasa tersebut, minat konsumsi tomat itu menjadi rendah pada sebagian orang tertentu, terutama jika dikonsumsi secara langsung. Nah, berangkat dari permasalahan ini, kami menghadirkan Bomat, yaitu bolu kukus tomat. Bomat ini kami hadirkan sebagai solusi dengan mengolah tomat menjadi bahan tambahan pada bolu kukus sehingga menghasilkan rasa yang lebih lembut, manis, dan bau yang tidak menyengat tanpa menghilangkan karakter alami dari tomat itu sendiri. Slide kedua, saya akan menjelaskan tentang progres-progres yang sudah kami lakukan. Sebelum kita membuat logo atau brand, kami sudah merancang bisnis model kanvas dan membuat atau merancang logo sebagai identitas produk. Selanjutnya, kami melakukan survei angket marketing mix 7P yang meliputi produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence sebagai mengetahui preferensi rasa yang disukai konsumen, harga yang ideal menurut konsumen, lokasi pembelian, hingga ekspektasi layanan konsumen terhadap Bomat sendiri. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami menemukan harga produk yaitu kisaran 6.000 sampai 8.000 per pieces Bomatnya. Nah, yang kami anggap itu sudah sesuai dengan daya beli dan harapan konsumen. Kami juga merancang proses produksi melalui uji coba resep atau test kitchen. Selanjutnya, kami melakukan penjualan awal dengan hasil 20 pieces terjual pada kloter pertama dan 25 pieces pada kloter kedua. Dari hasil penjualan tersebut, kami melakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan kami dan acuan untuk kami untuk mengembangkan bisnis dan kloter selanjutnya maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Pada slide ini kami menampilkan logo dan tagline dari produk Bomat. Logo ini kami rancang sebagai identitas visual utama yang mempresentasikan produk bolu tomat sebagai jajanan yang unik, segar, dan berbeda dari bolu pada umumnya. Logo ini juga digunakan untuk kebutuhan branding awal seperti promosi di media sosial dan kemasan produk. Sementara itu, tagline kami adalah lupakan bolu lain, saatnya Bomat. Tagline ini bertujuan untuk menegaskan positioning produk kami bahwa Bomat hadir sebagai alternatif baru yang unik dibandingkan bolu konvensional. Dengan tagline ini, kami ingin membangun kesan bahwa Bomat bukan sekedar bolu biasa, melainkan inovasi yang layak dicoba dan diingat oleh konsumen. Next. Berdasarkan angket pada aspek produk, persentase terbesar yaitu sebesar 60% responden menilai produk Bomat cukup menarik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen memiliki ketertarikan awal yang positif terhadap produk kami. Meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan agar produk terlihat lebih menarik. Kemudian pada aspek harga sebesar 54,3% responden menilai bahwa harga yang wajar berada pada kisaran 5.000 sampai 8.000. Hasil ini sesuai dengan harga jual yang kami tetapkan yaitu Rp6.000 per pieces, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga Bomat sudah dianggap terjangkau dan sesuai dengan kualitas produk. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada slide ini kami menjelaskan hasil survei terkait price dan promotion. Dari sisi price, mayoritas responden merasa paling mudah membeli makanan melalui WhatsApp karena cepat, praktis, dan bisa langsung berkomunikasi dengan penjual. Oleh karena itu, pada tahap awal, WhatsApp kami pilih sebagai kanal penjualan utama Bomat, khususnya untuk target mahasiswa dan lingkungan kampus. Selanjutnya dari sisi promotion, hasil survei menunjukkan responden lebih tertarik pada promo bundling dibandingkan diskon kecil. Konsumen menilai bundling memberi nilai yang lebih hemat. Berdasarkan hal tersebut,
strategi promosi Bomat akan difokuskan pada bundling produk sehingga pembelian beberapa pieces dengan harga khusus. Untuk slide penentuan harga Bomat, harga jual ditentukan berdasarkan perhitungan HPP dari tabel di sebelah kiri dengan per cup sekitar 4.115 yang mencangkup bahan baku serta biaya pendukung seperti kemasan dan gas. Dengan margin sekitar 34%, harga jual berada pada kisaran 5.500 hingga 6.000 dan kami tetapkan menjadi 6.000 per pieces agar lebih praktis. Berdasarkan perhitungan sederhana, penjualan 20 cup sudah menghasilkan laba bersih. Selain itu, harga ini juga sesuai dengan hasil angket di mana mayoritas responden menilai harga wajar berdasarkan kisaran 5.000 hingga 8.000. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke tahap proses produksi bolu kukus tomat. Yang pertama ada persiapan bahan. Nah, tahap awal dilakukan dengan menyiapkan seluruh bahan sesuai resep. Terus tomat dipilih yang matang agar rasanya dan warna optimal. Lalu semua bahan ditimbang untuk menjaga konsistensi kualitas produksi. Terus yang kedua ada pengelolaan tomat. Tomat dicuci bersih, dipotong, bijinya dibuang, kemudian dihaluskan hingga menjadi pure. Nah, pure ini dapat disaring agar teksturnya lebih lembut. Yang ketiga ada pembuatan adonan. Telur dan gula dikocok hingga merata, lalu dicampur dengan pure tomat tadi, terus tepung, baking powder, vanili, soda kue, dan garam. Dimasukkan sedikit demi sedikit, terus margarin ditambahkan di tahap akhir agar adonan lebih lembut. Yang selanjutnya ada pengukusan. Nah, pengukusan ini adonan dituangkan ke dalam cetakan dan dikukus selama kurang lebih waktu 15-20 menit hingga matang. Kemudian dicek bisa menggunakan tusuk gigi, tusuk lidi, atau yang lain. Terus yang kelima ada pendinginan. Pendinginan ini bolu yang telah matang tadi dikeluarkan dari kukusan dan didinginkan di rak agar uap air keluar dan tekstur tetap menjadi baik. Terus selanjutnya yang terakhir ada pengemasan. Setelah dingin bolu kukus tomat tadi, bolu dikemas dengan rapi menggunakan aluminium foil agar aman selama penyimpanan dan distribusi. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi produk. Yang pertama itu evaluasi rasa. Mayoritas konsumen itu menilai rasa produk itu enak hingga sangat enak. Hal itu menunjukkan bahwa cita rasanya itu sudah sesuai preferensi konsumen dan dapat dijadikan keunggulan utama. Yang kedua kita evaluasi harga. Jadi semua responden ini telah menyatakan bahwa harga yang kami jualin sudah sesuai dengan kualitas produknya. Ini berarti strategi harga yang diterapkan sudah tepat dan tidak menjadi hambatan untuk pembeli. Next slide. Selanjutnya evaluasi kualitas kemasan. Penilaian kemasan itu bervariasi, ada yang sangat baik, ada yang baik dan cukup. Variasi ini tuh menunjukkan adanya ketidakkonsistenan kualitas kemasan yang perlu diperbaiki agar brand lebih profesional. Selanjutnya ada hal yang disukai konsumen dari Bomat. Itu paling banyak tuh ada dari rasa dan kebersihan, dan ada juga dari harga, kemasan, pelayanan, dan porsi. Ini juga menunjukkan bahwa Bomat itu sudah unggul dalam quality dan higienis, namun aspek lain juga tetap harus dihargai oleh konsumen. Oke, berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari konsumen, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar produk Bomat dapat berkembang dengan lebih baik, yaitu mayoritas responden menyarankan adanya peningkatan pada kemasan dan variasi porsi. Selain itu, konsumen juga memberikan beberapa saran pengembangan seperti pembuatan bundling Bomat dengan minuman berbahan dasar tomat agar produk menjadi lebih menarik dan memiliki nilai tambah. Konsumen juga mengharapkan adanya beberapa pilihan ukuran porsi sehingga produk dapat menyesuaikan kebutuhan yang berbeda-beda. Masukan-masukan ini kami jadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun langkah pengembangan produk ke depannya. Selanjutnya, kami masuk ke tahap keberlanjutan produk Bomat. Keberlanjutan ini kami rancang agar Bomat tidak hanya berhenti sebagai produk uji coba, tetapi bisa terus berkembang dan diterima pasar.
Langkah pertama adalah peningkatan kualitas kemasan. Dari hasil evaluasi kami masih ada ketidakkonsistenan kemasan sehingga ke depan kami akan menggunakan packaging yang lebih rapi, aman, dan memiliki identitas brand yang lebih kuat. Kedua, kami akan membuat variasi porsi sehingga konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan. Ketiga, kami merencanakan pengembangan produk tambahan seperti bundling bomat dengan minuman berbahan dasar tomat. Selain itu, kami juga berkomitmen pada peningkatan pelayanan dan kebersihan karena aspek ini menjadi salah satu hal yang paling disukai konsumen. Terakhir, kami akan melakukan penguatan branding dan promosi, terutama melalui media sosial dan promosi bundling. Sebagai penutup, melalui inovasi Bomat, kami ingin menghadirkan cara baru menikmati tomat dalam bentuk bolu yang lebih lembut, manis, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dengan respon awal konsumen yang positif serta rencana keberlanjutan yang telah kami susun, kami optimis Bomat memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.